Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Anda pasti sering banget ya dengar soal nilai properti naik turunnya gitu. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya yang bikin satu properti itu kita sebut produktif? Apa cuma lokasinya aja yang strategis? Kayaknya sih lebih kompleks dari itu ya. Nah, hari ini kita mau bedah bareng nih. Ada satu analisis yang menarik banget soal ini. Jadi, sumber ini tuh ngupas tuntas gimana kombinasi atribut fisik, terus status hukumnya, sama konteks lokasi sebuah properti itu nentuin kapasitas produktifnya. Termasuk nilai pasarnya, sampai paling pas buat segmen pasar mana. Misi kita kali ini, ngertiin deh inti dari produktivitas properti itu apa. Yuk, kita langsung bongkar aja. Oke, kita mulai ya. Jadi, produktivitas properti menurut analisis ini maksudnya apa sih sebenarnya? Bukan cuma potensi dapat duit sewa aja kan ya? Di sini tuh artinya kemampuan properti ngasih manfaat. Ya manfaat ekonomi pasti, tapi juga fungsi guna, kenyamanan, bahkan sampai kepuasan penggunanya gitu loh. Nah, analisis yang kita bahas ini nunjukin ada 3 pilar utama nih yang jadi penentu kapasitas ini. Ada atribut fisik, terus atribut legal, dan atribut lokasi. 3 ini. Wah, menarik. 3 pilar ya. Coba kita mulai dari yang pertama, fisik. Ini kalau baca analisisnya detail banget loh. Sampai ngebahas pemandangan kayak contoh fiktif tanah Riverview Land yang katanya di pinggir sungai itu. Tapi nggak cuma view, ada juga topografi, terus jenis tanahnya gimana, bahkan sampai ke teknis banget kayak drainase dan pagar. Jadi bukan cuma soal bangunannya bagus atau jelek aja ya. Tepat. Kondisi alamiahnya, ya kayak kontur tanahnya, pemandangannya, itu penting. Sama pentingnya kayak, katakanlah, kualitas bangunan atau sistem drainase yang udah dibikin manusia. Ini semua ngebentuk kapasitas fisik dasarnya gitu. Nah, terus pilar kedua, ini legal. Ini juga, wah, krusial banget. Kadang suka dianggap enteng, padahal dampaknya bisa besar. Nah, ini dia nih, legal. Kadang suka bikin, agak pusing ya, istilahnya banyak banget. Analisis ini ngelihatnya gimana tuh? Intinya gini, legalitas itu soal boleh atau nggak bolehnya properti itu dimanfaatkan sesuai keinginan kita. Jadi nggak cuma soal bukti kepemilikan ya, kayak SHM atau HGB gitu, tapi juga izin-izin dasar kayak IMB atau sekarang PBG yang nentuin kita boleh bangun apa nggak. Plus aturan main dari Pemda soal zonasi. Ini boleh buat rumah atau toko. Terus batasan teknis kayak GSB, KLB yang ngatur seberapa gede bangunan boleh berdiri dan di mana persisnya di lahan itu. Oh, jadi kayak rambu-rambu yang harus diikuti gitu ya. Kompleks juga ya. Sumbernya bahkan kasih contoh kasus yang, wah, agak ngeri juga ya. Properti kos mahasiswa yang lagi jalan bagus, tiba-tiba bisa berhenti operasinya, cuma gara-gara masalah legalitas. Misalnya, aktivitas penghuninya ternyata udah nggak sesuai lagi sama izin awalnya. Wah, ini bisa jadi silent killer dong ya kalau kita abai. Persis. Masalah legal itu bisa langsung motong potensi pendapatan, bahkan nurunin nilai propertinya. Nggak main-main. Nah, ngomong-ngomong soal faktor luar yang ngaruh, ini nyambung nih ke pilar ketiga yang sering banget jadi mantra properti. Lokasi. Nah, ini dia. Lokasi, lokasi, lokasi. Udah kayak hafalan ya. Tapi analisis ini kayaknya ngelihatnya nggak sesimpel itu kan? Tadi disebut ada bedanya site sama situs. Itu maksudnya gimana ya? Agak mirip soalnya. Ya, emang mirip tapi beda. Gampangnya gini deh, site itu ya tanahnya itu sendiri secara fisik. Datarkah, miringkah, luasnya berapa, kondisi fisiknya lah. Tapi kalau situs, nah ini konteks lingkungannya. Tanah tadi itu adanya di mana? Sebelahan sama pasar yang rame, deket sekolah bagus, atau malah kejepit di antara pabrik yang berisik. Tanah yang fisiknya site sama persis, itu bisa punya potensi produktivitas yang beda jauh tergantung situsnya. Termasuk juga aksesibilitasnya gimana, terus rencana infrastruktur ke depan kayak tadi disebut ada rencana tol baru deket si Riverview Land, itu ngaruh ke situs. Oke. Jadi fisik, legal, lokasi ini harus dilihat barengan ya, nggak bisa dipisah-pisah. Dan disinilah konsep highest and best use atau HBU itu jadi penting banget. Tepat sekali. HBO ini bisa dibilang jantungnya analisis produktivitas properti. Ini bukan sekedar milih penggunaan yang paling mewah atau mahal ya, tapi HBO itu mencari penggunaan yang paling produktif secara maksimal setelah kita saring lewat 4 filter ketat. Pertama, secara fisik mungkin nggak dilakukan di lahan itu. Kedua, secara hukum diizinkan nggak? Nggak melanggar zonasi atau aturan lain kan? Ketiga, secara finansial layak nggak?
Untung apa buntung? Nah, yang terakhir, dari semua pilihan yang lolos 3 filter tadi, mana yang ngasih nilai properti paling tinggi? Itu HBU-nya. Wah, jadi kayak proses eliminasi super ketat gitu ya. Nggak bisa asal bangun aja. Studi kasus Riverview Land itu jadi contoh bagus ya gimana analisis HBU ini maksa kita bandingin opsi-opsi yang ada. Mau bangun apartemen kah, ruko, atau campuran. Tapi bukan pakai feeling, melainkan pakai data. Mana yang paling optimal nilainya? Betul, jadi analisis ini bukan sekedar teori akademis gitu ya, tapi ini alat bantu keputusan yang sangat praktis. Bisa buat nentuin strategi pengembangan terbaik, hindarin kesalahan fatal kayak bangun sesuatu yang ternyata nggak laku atau melanggar aturan, dan bahkan bisa bantu kita nentuin, oh target pasar yang paling pas tuh yang ini. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya sih, ngertiin hubungan rumit antara fisik, legal, dan lokasi ini penting banget. Entah Anda lagi mikir mau beli, mau jual, mau bangun properti sendiri, atau mungkin cuma lagi ngeliatin potensi lahan kosong di sebelah rumah Anda. Analisis ini ngajak kita buat lihat lebih dalam, nggak cuma dari tampak luarnya aja atau harga tawarannya. Dan perlu diingat juga ya, sumber ini juga menekankan kalau produktivitas dan HBU itu sifatnya nggak statis loh, dinamis, bisa berubah seiring waktu. Misalnya ada aturan zonasi baru dari Pemda, atau tiba-tiba ada jalan tol baru dibangun dekat situ, atau selera pasar geser. Nah, HBU properti Anda bisa jadi beda dari sebelumnya. Makanya, evaluasi ulang secara berkala itu jadi penting. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Analisis ini kan menyinggung soal perlunya kita mulai memasukkan isu keberlanjutan dan risiko perubahan iklim ke dalam evaluasi properti ke depannya. Kira-kira nih, gimana ya caranya nanti kita menyeimbangkan target hasil ekonomi dari sebuah properti dengan tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan sosialnya? Ini kayaknya topik menarik buat kita gali lebih dalam lagi nanti. Sampai di sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.